Shalom Sobat Samas, sapaan damai sejahtera hari ini membawa kita untuk memeriksa kembali keteguhan kita dalam memberitakan Injil. Apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Serta adakah semangat dan keteguhan kita dalam menjalankan? Mari kita membuka hati dan memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber kehidupan dan keselamatan, kami bersyukur atas karya Kristus yang menerjemahkan kasih Allah dalam kehidupan di dunia ini. Tanamkanlah benih firman-Mu dalam pergumulan kami, serta terjemahkan karya penginjilan Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menyampaikan berita Injil dengan simpatik dan dirasakan oleh tiap penerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sobat Samas yang dikasihi Kristus, memberitakan Injil jangan diidentikan dengan tindakan invasif yang berusaha merebut dengan kekerasan. Karena memberitakan Injil adalah upaya mengasihi dengan tulus, di mana kita berbagi tentang kasih dan penyelamatan yang Allah lakukan bagi manusia. Karena kita mengalami dan merasakan kebaikan atau faedahnya, maka kita juga ingin agar orang lain mengalaminya. Apakah dia mau menerima dan mengambil bagi dirinya, itu bukan wewenang kita. Namun menolong agar dia mengerti dan mempertimbangkan untuk menerimanya, tentu menjadi bagian yang menggembirakan bagi kita untuk melakukannya. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, menghidupi relasi yang Tuhan beri. Paulus menggambarkan relasinya dengan jemaat di Tesalonika seperti relasi seorang ibu dengan anaknya. Seorang wanita dibesarkan dengan naluri keibuan yang membuatnya tumbuh dengan kepekaan tertentu, seperti seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan bagi seorang wanita single, perasaan seperti itu tidak akan hilang. Sejak kecil, seorang gadis memiliki perasaan unik yang tak dimiliki oleh teman prianya. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan makin menguat. Terlebih ketika Tuhan mengizinkannya menjadi seorang ibu. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya menderita, terlantar, apalagi merasa tidak memiliki ibu. Dia akan berusaha menerjemahkan perannya melalui upaya membangun relasi ibu dan anak. Sobat Samas, memberitakan Injil adalah menerjemahkan relasi khusus yang Allah berikan kepada seseorang. Orang itu akan merasa bahwa ada Allah yang menciptanya secara khusus, memeliharanya, dan ingin terus membina relasi dengannya. Relasi ini membuatnya merasa dimiliki dan memiliki. Relasi ini akan membuka jalur hubungan baru antara dia dengan Allah. Perasaan seorang ibu yang kuat untuk membina relasi dengan anaknya akan menjadi motivasi yang kuat dan meneguhkan seseorang untuk memberitakan Injil. Saat kita memiliki perasaan ini, maka dorongan kita untuk menerjemahkan relasi Allah akan terus dan makin menguat. Yang kedua adalah mengasuh dan merawat. Relasi seseorang dengan Allah yang hanya muncul dalam imajinasi perlu dilengkapi dengan sentuhan yang nyata. Jika seseorang hanya merasakan relasi yang semu, maka makin lama dia akan kelelahan karena dia harus mencari sumber relasi yang ada di dalam imajinasinya itu atau berusaha menciptakan sendiri, sementara itu bukan sesuatu yang nyata.
Sobat Samas, kehadiran kita sebagai pemberita Injil digambarkan oleh Paulus seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Tuhan Yesus menjadi representasi Allah yang sempurna di dunia ini. Allah yang hadir dalam wujud manusia bisa menyembuhkan, mengajar, mengoreksi, dan melakukan berbagai tindakan lain. Menghadirkan Allah dalam kehidupan manusia. Paulus terus memberitakan firman, mengajar, bahkan memantau dari jauh. Misalnya saat dia menggembalakan jemaat melalui surat-suratnya, meskipun dia berada di tempat yang jauh atau bahkan di penjara. Seseorang yang memberitakan Injil mungkin bukanlah yang pertama bagi sang pendengar. Namun dia seperti seorang ibu yang terus mengasuh dan merawat anaknya. Segala sesuatu yang dibutuhkan anaknya, sedapat mungkin akan dia penuhi. Tidak ada lagi hitung-hitungan untung rugi, karena dasarnya adalah ketulusan. Pemberitaan Injil adalah tentang berbagi hidup. Seperti seorang ibu yang berusaha memberikan segalanya bagi sang anak, dan bukan hanya itu, dia bahkan akan memberi yang terbaik. Jika keselamatan merupakan hal yang penting bagi semua orang, tidakkah kita juga akan memberikannya bagi orang yang kita kasihi? Sobat Samas, keteguhan kita dalam memberitakan Injil akan terus bertambah ketika melihat seseorang yang membutuhkan pengasuhan dan perawatan, namun tidak mendapatkannya. Dia terus mencari. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita akan membuat kita tidak bisa tidak. Akan mengasuh dan merawat orang yang Allah percayakan kepada kita. Disinilah panggilan pemberitaan Injil itu akan makin diteguhkan. Bagian yang ketiga, dalam kasih sayang. Betapa sering pemberitaan Injil itu ditolak karena cara penyampaiannya tidak tepat. Injil yang disampaikan dengan kasar, dengan ambisi ego, apalagi tanpa menghargai penerimanya, sering menjadi alasan bagi penolakan Injil. Sebaliknya, Injil yang disampaikan dengan kasih sayang, cara yang bersahabat, akan menjadi sentuhan manis yang lebih diterima tanpa resistensi. Strategi pemberitaan Injil bukan sekedar memaksa atau menundukkan seseorang agar mau menerima Injil. Langkah ini harus dimulai dengan kepekaan dan kepedulian yang membuat seseorang merasa dimanusiakan, disentuh, dan dimengerti. Injil yang disampaikan dengan arogan serta nafsu untuk mengalahkan sering membuat orang sakit hati dan menutup diri. Langkah keras mengintimidasi atau mempersekusi agama lain adalah kesaksian buruk yang hampir pasti membuat orang tidak lagi mau bersimpati atau bahkan memusuhi agama yang bersangkutan. Kasih sayang yang tulus mencairkan perbedaan, bahkan meluluhkan penolakan dan permusuhan. Kasih sayang yang terus diberikan kepada seseorang yang menolak atau memusuhi mungkin akan membuatnya suatu saat justru menerima dengan sepenuh hati. Kiranya panggilan untuk memberitakan Injil akan makin menguat kepada setiap kita. Mari kita memohon Roh Kudus untuk terus memelihara ketiga hal di atas di dalam diri kita. Allah yang memanggil kami untuk memberitakan Injil, hidupkan relasi yang Allah berikan dalam hidup kami, agar kami benar-benar mengalami relasi yang intim dengan Allah, hingga dapat menerjemahkan relasi yang indah ini kepada sesama. Kami bersyukur karena Allah telah mengirimkan orang-orang yang penuh kasih untuk mengasuh dan merawat kami. Kini mampukan kami untuk meneruskan pelayanan ini hingga membuat para penerima Injil merasakan asuhan dan rawatan Allah. Ampuni jika pada saat yang lalu cara kami memberitakan Injil salah,
sikap dan tindakan kami mungkin telah membuat Injil ditolak. Kini penuhilah kami dengan kasih sayang-Mu, agar dalam kami memberitakan Injil, kami boleh melakukannya dengan simpatik dan penuh kasih sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.